Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Jami' yang dimuliakan oleh Allah, dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala, serta dengan taufik Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini pun kita masih bisa untuk taat dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk melakukan salat subuh secara berjamaah. Bahkan pada saat ini pun kita masih menjalankan puasa, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan amalan-amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita betul-betul diganjar oleh Allah dengan rahmatnya, ampunannya sampai akhir Ramadan nantinya, dan kita mendapatkan idkhun minan nar, bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari bulan Ramadan mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali suci, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita pun nantinya ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdoa itu artinya memohon. Kalau berdoa kepada Allah artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berdoa adalah merupakan perintah Allah kepada hambanya dan perintah Nabi kita yang tercinta, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk meminta kepadanya. Tidak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun menjanjikan kepada hambanya yang berdoa kepadanya, dijanjikan pengkabulan. Siapa saja yang berdoa kepada dirinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'min ayat 60 Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Pakai fi'il amr di situ. Ud'uni, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, ada jawabul amr di situ. Niscaya saya akan mengabulkan doa-doa kamu, doa-doa kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar tidak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menjanjikan untuk mengabulkan doa seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa kepada dirinya, meminta kepada dirinya, dan dijanjikan untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bukan berarti orang itu berdoa, sekali berdoa langsung diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Orang kalau kepingin doanya didengar oleh Allah, orang kalau kepingin doanya diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus memenuhi apa yang dikatakan syaraitu ijabati ad-du'a. Syarat-syarat terkabulnya doa. Apa syarat-syarat terkabulnya doa? Apa syarat-syarat terkabulnya doa seorang hamba ketika berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya diantaranya adalah al-hudur war raja. Al-hudur artinya yang pertama ya, al-hudur war raja. Hudur artinya menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Mengkonsentrasikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Mulutnya qomat kamit melafatkan doa, lafaz-lafaz doa, tetapi hatinya betul-betul konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya konsentrasi saja, tetapi ditambah dengan ar-raja. Ar-raja itu adalah optimis. Optimisme, yaitu penuh dengan harapan bahwasanya doanya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa dengan al-hudur, menghadirkan hati, mengkonsentrasikan hatinya kepada Allah. Mulutnya berdoa, hatinya pun ikut berdoa.
ditambah dengan optimisme, yaitu penuh harapan bahwasanya doanya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu syarat terkabulnya doa seorang hamba. Dan berdoa dengan hudur dan roja itu perintah apa? Itu perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis akhrajahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'ullaha, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan kalian dalam keadaan optimisme, dalam keadaan hati kalian yakin bahwasanya doa kalian pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kalian pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar tidak minta kecuali Allah. Kalau sudah minta kepada Allah, harus betul-betul penuh harapan, penuh optimisme bahwasanya doanya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menambahkan, "Wa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin la." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menerima doanya seorang hamba yang ketika berdoa tapi hatinya ghafil, lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya berdoa tapi hatinya gelambiar kemana-mana. Hatinya memikirkan dunia, hatinya memikirkan istrinya, memikirkan anaknya, memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berdoa tidak hadir hatinya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk keberhasilan doa seseorang adalah al-hudur war raja, yaitu menghadirkan hatinya, mengkonsentrasikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan ditambah dengan optimisme. Kalau tidak hadir hatinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu kitab An-Nawadir halaman 154, di mana diceritakan dalam kitab itu anna Sayyidina Musa alaihi salam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ra'a rajulan yatadarra'u wa yad'u fi hajatihi. Bahwasanya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam itu melihat seorang laki-laki lagi berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi, law kanat hajatuhu biyadi laqadaituha, law kanat hajatuhu biyadi laqadaituha. Seandainya apa yang dia inginkan, hajatnya yang dia inginkan itu ada di tanganku dan aku bisa menolong, tak kasih, tak kabulkan, tak berikan ya Rabb. Tapi kenapa Anda tidak mengabulkan ya Allah hajat-hajatnya dia ketika dia berdoa? Fa'auhallahu ilaih, maka Nabi Musa pun mewahyukan kepadanya. Nabi Musa berfirman kepada Allah Subhanahu wa taala, mewahyukan kepada Nabi Musa, dan Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, inna lahu ghanaman." Dia itu punya kambing. Wa inna qalbahu inda ghanamihi. Tapi ketika dia berdoa di hadapanku, hatinya itu gelambiar memikirkan kambingnya. Coba lihat. Dia punya kambing, ketika berdoa, hatinya gelambiar, tidak konsentrasi kepadaku, tapi mikirkan kambingnya ya Musa. Tidak hadir hatinya. Wa anna la astajibu du'a abdin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Dan aku tidak akan mengabulkan doanya seorang hamba yang mana ketika berdoa meminta kepadaku yad'uni wa qalbuhu, sedangkan hatinya tidak konsentrasi kepada diriku, hatinya tidak terfokus kepada diriku, hatinya tidak hadir pada diriku, tetapi hatinya gelambiar kemana-mana. Coba lihat ini, ya, tidak diterima doanya seseorang karena tidak hadir hatinya, tidak khusyuk. Dia berdoa tapi gelambiar hatinya. Lalu Nabi Musa mengabarkan kepada seseorang ini, kamu kalau kepingin doamu didengar oleh Allah, kalau berdoa yang khusyuk, mulutmu berdoa, hatimu pun ikut konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini merubah
tidak berdoa kecuali khusyuk, tidak berdoa kecuali menghadirkan hatinya, maka wa qadha hajatahu, Allah langsung mengabulkan hajatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini syarat yang pertama, harus al-hudur war raja. Kalau doa kita kepingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, harus menghadirkan hati dan penuh dengan optimisme. Yang kedua, syarat yang kedua, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, terus doa kita kepingin dikabulkan oleh Allah, adalah syarat yang kedua, al-azm fil mas'alah wad du'a. Al-azm fil mas'alah wad du'a. Apa artinya? Yaitu membulatkan tekad, meneguhkan hati, meyakinkan hati di dalam berdoa. Maksudnya adalah jangan berdoa tetapi penuh dengan keraguan. Doanya itu, lafadznya itu penuh dengan keraguan, mengandung arti ragu. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqul da'i awil mustaghfir fi du'aihi wa istighfarihi. Rasulullah melarang bagi orang yang berdoa di dalam doanya, bagi orang yang minta ampun kepada Allah dalam meminta ampun kepada Allah, jangan sampai mengatakan apa kata Rasulullah, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Rabb ampunilah dosa-dosaku jikalau kamu berkehendak, jikalau kamu mau. Coba, kalimat doa ini adalah kalimat doa yang mengandung keraguan. Ya Rabb ampunilah aku dosa-dosaku jikalau kamu mau. Dia ragu bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya, itu dia ragu. Dia ragu bahwasanya maghfirah Allah itu lebih dari segala-galanya. Kalau dia berdoa kepada Allah, konsentrasi khusyuk, taubat nasuha, betul-betul menangis dan munajah di hadapan Allah, insya Allah dipenuhi oleh Allah SWT, dikabulkan. Dia malah mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Rabb ampunilah dosaku jikalau kamu berkehendak. Ini ragu. Kenapa tidak mengatakan ya Rabb ampunilah dosaku, Allahumma gfirli, dan ampunanmu begitu luas ya Rabb, pasti kau mengabulkan doaku, pasti kau mengampuni dosaku. Nah, semacam ini yang bagus. Jangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Rabb ampunilah dosaku jikalau kamu berkehendak. Tidak boleh. Dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau orang berdoa lalu mengatakan Allahumma arhamni in syi'ta, ya Rabb rahmati aku jikalau kamu berkehendak. Ya Pak, lihat. Ini tidak percaya bahwasanya dia bakal dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak percaya bahwasanya wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Siapa yang betul-betul munajah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta rahmatnya, walaupun dosanya setinggi langit, masih kalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya semacam itu. Kenapa dia mengatakan Allahumma arhamni in syi'ta, ya Rabb rahmati aku jikalau kamu kehendak? Kenapa dia tidak mengatakan ya Rabb rahmati aku, kau pasti merahmati aku, karena rahmatmu lebih luas ya Rabb, walaupun dosaku banyak. Oh, itu baru meneguhkan hatinya, membulatkan tekadnya, meyakinkan hatinya di dalam berdoa. Jangan berdoa dengan ragu. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu setelah itu kalimat setelahnya dari hadits itu Rasulullah mengatakan walakin liya'zam fid du'a, akan tetapi bulatkan tekadmu di dalam berdoa. Teguhkan hatimu di dalam berdoa, yakinkan di dalam berdoa, jangan ragu-ragu. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kalau kepingin doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilha fid du'a. Al-ilha fid du'a. Artinya ilha itu terus menerus di dalam berdoa. Terus menerus dalam berdoa. Jangan sampai orang itu berdoa, seminggu berdoa, terus berhenti, leren. Ini doanya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan didengar. Karena doanya musiman. Ya. Waktu susah dia berdoa, nanti senang titik tinggalkan doanya. Tidak diterima itu doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepingin doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan di Ramadan toh baru berdoa. Di luar Ramadan, bahkan dalam kehidupan kita, terus kita angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat 5 waktu terus kita berdoa kepada Allah. Di luar 5 waktu pun mau kerja berdoa kepada Allah. Hidup kita harus kita kembangi dengan doa. Terus kita berdoa dan minta kepada Allah. Sebab orang yang selalu berdoa kepada Allah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah suka kepada dia.
Kenapa suka? Karena dia butuh kepada Allah. Karena dia betul-betul menyatakan, aku tidak minta kecuali kepadamu ya Rabb. Karena betul-betul dia datang kepada Allah dan minta kepada Allah. Kalau terus-menerus berdoa kepada Allah, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang terus-menerus berdoa. Sehingga dalam fil athar, dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, innal abda idza da'a rabbahu wa huwa yuhibbu. Sesungguhnya seorang hamba apabila meminta kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, wa huwa yuhibbu, Allah cinta kepada orang yang suka berdoa tersebut. Faqala, lalu Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, la ta'jal bi qada'i hajati abdi. Jangan kesusu kamu mengabulkan hajat hambaku. Jangan kesusu kamu mengabulkan doa seorang hambaku. Kenapa ya Rabb? Biarkan dia terus berdoa. Biarkan dia terus merintih di hadapanku. Biarkan dia terus menangis di hadapanku. Biarkan dia terus berdoa dan meminta kepada diriku. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena aku suka mendengar suara hambaku yang suka merintih ketika berdoa. Terus menerus berdoa. Aku senang. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah senang kepada seorang hamba yang terus berdoa, ya namanya senang, pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat ketiga. Al-ilhafi doa. Terus meneruslah di dalam berdoa. Syarat min syaraiti ijabati doa. Dari syarat-syarat terkabulnya doa. Syarat yang keempat, kalau kepingin doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah rizqul halal. Riziknya harus halal. Artinya yang kita makan, yang kita masukkan ke perut kita, makanan apakah minuman, itu harus halal. Harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pakai harus halal, dari fulus yang jelas, yang halal. Perabotan rumah tangga harus dibeli dengan uang yang halal. Kalau dia itu di perutnya halal, di pakaiannya, di badannya halal, di rumahnya halal, berdoa, insya Allah Allah mengabulkan. Doanya para wali, doanya para ulama, itu terkabul semuanya, cepat. Kenapa? Karena tidak makan kecuali yang halal. Kiai-kiai dulu itu tidak gelem. Kalau sudah berbau syubhat, itu tidak mau. Walaupun dikai 1 miliar gak gelem. Itu kiai-kiai dulu, habaib dulu. Ya, lain dengan sebagian kiai sekarang, ya Pak ya. Sebagian kiai sekarang wis gak ngurus, sing penting oleh duit, gak ngurus syubhati, apalagi harami, naudzubillah min dzalik. Mangkane dungane gak mustajab. Ya, dungane gak mustajab. Jadi ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, doanya mustajab semuanya. Kenapa? Tidak makan kecuali yang halal. Tidak memasukkan makanan dan minuman ke perutnya kecuali yang halal. Tidak pakai kecuali yang halal. Semua perabotan rumah tangganya halal. Ya, kalau orang itu makan yang haram terus berdoa, tidak akan diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bilang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah menceritakan anil rajul, tentang seorang laki-laki yang mudu yadahi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, meminta, menangis di hadapan Allah SWT dengan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah kabulkan hajatku, ya Allah kabulkan hajatku, kabulkan doaku. Dijawab oleh Rasulullah SAW, wa mat'umuhu haram, di perutnya banyak makanan haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai di badannya haram, wa hudhiya bil haram, dikasih makan makanan yang haram. Coba kita dengar kalimat terakhir dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fa'anna yustajabu lahu lidalik. Fa'anna, ay fakaifa. Bagaimana doanya akan didengar oleh Allah? Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wong di perutnya makan yang haram. Ya, naudzubillah min dzalik. Tidak peduli siapa saja, bahkan itu kiai, ulama makan haram dungane enggak mandi. Ya, siapa saja. Apalagi orang-orang seperti kita, kalau makan haram amblas sudah, doanya enggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ahli ibadah, batuknya sampai ireng telu, tapi makannya haram, makan uang kotak amal masjid, tidak akan diterima sholatnya dan doanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita tidak semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Dalam suatu kitab Al-Jawahirul Lu'liyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, halaman 109,
di mana disebutkan dalam kitab itu diceritakan tentang Musa. Anna Musa alaihissalam marra birajulin qa'imin yad'u wa yatadarra'u tawilan. Nabi Musa melewati seorang laki-laki berdiri menghadap kiblat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawilan, lama. Dari dua sudut matanya itu menetes air mata. Enggak dikabulkan sama Allah. Saking lamanya berdoa enggak dikabulkan. Sampai Nabi Musa kasihan lalu bertanya kepada Allah. Ya Rabbi, amastajabta doa abdik. Ya Rabbi, kenapa kamu tidak mengabulkan doanya seorang hambamu? Berdiri lama, mengangkat kedua tangannya, menangis di hadapanmu. Kenapa tidak kau kabulkan ya Rabbi? Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa wahyunya? Ya Musa, innahu, sesungguhnya dia, lau bakat hatta talifat nafsuh wa rafa'a yadayhi hatta balagha anana as-sama' mastajabtu lahu. Ya Musa, seandainya dia berdoa terus menangis dan menangis sampai binasa dan mengangkat kedua tangannya berdoa sampai umpamanya ngangkatnya itu setinggi langit ke ujung langit, mastajabtu lahu, aku tidak akan mengabulkan doa seorang tersebut. Lima dzalik ya Rabbi, kata Musa. Kenapa ya Allah? Apa sebabnya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna fi batnihil haram. Karena di perutnya ada makanan haram. Wa 'ala dhahrihi haram. Dalam badannya, di badannya pakai pakaian yang haram. Wa fi baitihil haram. Di rumahnya banyak perabotan-perabotan rumah tangga yang dihasilkan dari yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ma'syiral muslimin. Entahkah itu dari hasil korupsi, entahkah itu hasil ngemplang barangnya orang lain, entahkah itu dari ngentit, entahkah itu dari mencuri atau merampok, entahkah itu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu dikulakkan kursi, bupet, diberikan pakaian. Innalillahi, terus dibuat ibadah pakaiannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak menyampaikan kecuali apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Dan itu prinsip saya. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan, siapa yang mau menyampaikan? Ya, kalau umat sekarang tidak mau menyampaikan hal semacam itu, kalau ulama tidak menyampaikan hal semacam itu, maka para umat Muhammad ini banyak menggampangkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak semena-mena di dalam beragama dan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Yang kelima, syarat terkabulnya doa adalah yaitu berdoalah dengan tawasul. Dengan tawasul. Kalau kepingin doa Anda diterima dan didengar oleh Allah, tawassullah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasul itu artinya apa? Yaitu suatu amalan yang menjadikan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan sebagai perantara untuk terkabulnya doa seorang hamba, untuk terkabulnya hajat seorang hamba. Itu tawasul. Berdoa dengan tawasul. Apakah itu tawasul dengan para aulia Allah, para sholihin, ataukah itu bertawasul dengan para tabi'in, para a'immah, ataukah itu bertawasul dengan para sahabat Rasulullah SAW, atau sahabat ahli badar, ataukah bertawasul dengan seorang nabi, seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan gelar di dalam Isra Mi'raj Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa anta habibi ya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu adalah kekasihku ya Rasulullah. Bertawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal, lebih bagus. Oleh karena itu As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam satu kitabnya Abwabul Faraj halaman 287 beliau menyinggung masalah ini dengan mengatakan, coba kita dengar, at-tawassulu min a'zami abwabil faraj, at-tawassulu min a'zami abwabil faraj,
Kata beliau, tawasul itu merupakan jalan yang paling baik untuk mencapai pintu kebahagiaan. Tawasul itu adalah merupakan jalan yang paling baik untuk mencapai pintu kebahagiaan. Jadi kalau kita berdoa, kita tawasul kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita mendapatkan hajat kita. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita tawasul kepada para kekasih-kekasih Allah? Dungo dewe lah isoah. Kenapa kita bertawasul bijahi Nabi Muhammad SAW? Dengan kedudukan Rasulullah yang mulia. Terus dengan barakah para aulia, dengan barakah para sahabat, dengan kedudukan para sahabat. Kabulkan hajat kami ya Rabbi, ya Rabbana. Kenapa kita bertawasul dengan mereka dalam doa kita? Padahal kita mampu untuk berdoa sendiri. Jawabannya adalah kita harus sadar, kita harus introspeksi diri. Kulo kali panjenengan niki tiyang sing tebe dugi Allah. Takwanya belum. Kita belum takwa sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum taat kepada Allah secara sempurna. Kita belum betul-betul takut kepada Allah. Ibadah kita perlu tanda tanya, perlu dipertanyakan. Masih kurang ibadah kita, amalan kita masih kurang. Kemudian saben hari kita kulaan maksiat, saben hari kita kulaan dosa. Ya, keluar dari masjid itu dosa semua sudah. Lihat maksiat itu banyak sekali. Saben hari kulaan maksiat, saben hari kulaan dosa. Terus kalau kita berdoa sendiri, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi jawabannya adalah doa kita sulit untuk diterima. Kenapa? Ya, karena kita berlumuran dosa. Karena kita tidak takwa kepada Allah, kurang takwanya. Karena kita kurang amalannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, kalau kita kepingin doa kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertawasul, menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara agar doa kita ini betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mahbub indallah, adalah dicintai di sisi Allah. Para sahabatnya ahli Badr, kita tahu, bahkan ulama mengatakan dungo dengan tawasul bi ashabil Badr, insya Allah mustajab. Makanya ada salawat Badr, ya. Itu tawasul itu untuk kepada ahli Badr. Semuanya insya Allah mustajab, karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semacam itulah. Jadi itu kata beliau mengatakan at-tawassulu min a'dhami abwabil faraj. Tawasul merupakan jalan yang paling baik untuk mencapai pintu kebahagiaan. Lalu beliau mengatakan wa aqrabu turukin lil wusuli ila bulughil ma'muli wa husulil matlub. Tawasul, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, tawasul juga merupakan jalan yang paling cepat untuk mencapai semua yang diinginkan serta dicita-citakan. Lalu beliau mengatakan lagi wa khususan idza kana dzalika bijahil habibil mahbub syafi'il ilali wa mufarrijil ghurub sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Kata beliau mengatakan lebih-lebih kalau kamu bertawasul di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawasul dengan Rasulullah dan tawasul dengan para keluarganya serta orang-orang yang dekat dengan beliau, yaitu para sahabat-sahabatnya. Insyaallah doa Anda akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bertawasul dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diukir dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mengukirnya, itu surah An-Nisa ayat 64. Allah mengatakan walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 64, walau annahum idz zalamu anfusahum, seandainya mereka itu mendolimi diri mereka dengan apa? Berbuat maksiat, terus kulaan dosa. Ya, seandainya mereka mendolimi diri mereka, berbuat maksiat, jauhkah, lalu mereka datang kepadamu ya Muhammad. Ini kata-kata jauhkah ini. Fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasulu, dan rasulnya pun meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Lawajadullaha tawwabur rahima. Niscaya mereka akan mendapatkan Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Coba lihat dari ayat ini, surah An-Nisa 64 sudah jelas bahwasanya ayat ini betul-betul menunjukkan, menerangkan Rasulullah dijadikan perantara di dalam doa mereka.
Bahwasanya Rasulullah dijadikan perantara di dalam agar dosa mereka itu dikabulkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata apa? Lau annahum idzalamu, seandainya mereka mendolimi diri mereka, jauhkah mereka datang kepadamu Muhammad. Kan mereka bisa, para sahabat umpamanya berdoa sendiri bisa tanpa datang ke Rasulullah, tanpa melalui Rasulullah bisa. Tetapi kenapa diukir dalam Al-Quran, jauhkah mereka datang kepadamu? Ini menunjukkan bahwasanya mereka kepingin dosanya ini diampuni oleh Allah biwasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kuat tentang tawasul. Ayat ini umum, artinya umum, menjelaskan apakah tawasul itu kepada Rasulullah waktu Rasulullah hidup ataukah mati, ini ataukah wafat. Tawasul ini, ayat ini umum menerangkan bahwanya tawasul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktu beliau hidup ataukah waktu beliau meninggal. Umum ini. Jadi jangan salah tafsirkan. Coba lihat, para sahabat datang ke Rasulullah, berarti minta istighfar, minta doa kepada minta apa? Ampunan kepada Rasulullah. Keliru itu tafsiran itu. Ya. Atau mengatakan bahwasanya itu kan ayat ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Kalau sudah meninggal ya tidak boleh tawasul. Keliru. Para sahabat itu mereka datang ke kuburan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah sudah wafat, di antaranya Bilal. Ya, dalam suatu hadis riwayat Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih, di mana disebutkan innan nas kuhitu fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang-orang pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab itu tertimpa paceklik. Ya, karena kekurangan hujan. Kemudian faja'a Bilal bin Al-Harits radhiyallahu anhu ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Bilal bin Al-Harits mendatangi apa? Ketika di zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar itu terkena paceklik, gak ada hujan sama sekali. Sayyidina Bilal itu mendatangi makom Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih loh ya. Jangan dipelintir-pelintir maudhu. Ya. Jadi ini hadis sahih. Kemudian mendatangi makom Rasulullah. Sayyidina Bilal menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum halaku. Anda catat ini ayat apa itu, ucapan Bilal ini. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik, mintakanlah hujan untuk umatmu. Fa innahum halaku, karena mereka telah binasa. Bilal berdoa sendiri bisa tanpa melalui Rasulullah. Tetapi kenapa datang ke makam Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah istasqi li ummatik, ya Rasulullah mintakan hujan untuk umatmu, fa innahum halaku, karena mereka sudah hancur, karena mereka sudah binasa karena paceklik ini ya Rasulullah. Jadi dia Bilal itu berdoa meminta kepada Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lalu sama Rasul dikatakan, Bilal tak boleh kafir, tak boleh syirik, mlebu neraka kon, dolala itu sesat. Mboten. Kanjeng Nabi tidak mengatakan begitu. Apa kata Rasulullah? Fa'atahu Rasulullah SAW fil manam. Maka Rasulullah mendatangi Bilal dalam mimpinya, dalam tidurnya. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Qala i'ti Umar bin Al-Khattab wa aqri'hu salam wa akhbirhum annahum yusqaun. Kata Bilal, kata Rasulullah SAW, ya Bilal, i'ti Umar bin Al-Khattab, datangi Umar bin Al-Khattab, kata Rasulullah SAW dalam mimpi Sayyidina Bilal. Wa aqri'hu salam, sampaikan salamku kepadanya. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka semuanya, yaitu umatku di zaman Sayyidina Umar, annahum yusqaun, bahwasanya mereka sebentar lagi akan diberikan, diturunkan hujan. Fa'atahu, Bilal pun mendatangi Rasulullah, mendatangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa akhbarahu, menceritakan, wahai Sayyidina Umar, nanti malam kemarin aku mendatangi makam Rasulullah. Setelah mendatangi, saya mengadu ke Rasulullah atas paceklik ini. Kemudian saya tidur, saya didatangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? I'ti Umar bin Al-Khattab wa aqri'hu salam. Datanglah kepada Umar dan sampaikan salamku. Fabaka Umar, menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Menangis Sayyidina Umar. Lalu wasuku. Setelah itu selang beberapa lama mereka
orang-orang yang hidup di zaman Sayyidina Umar diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini coba lihat bahwasanya inilah para sahabat mendatangi Rasulullah untuk tawasul ketika Rasulullah sudah meninggal dunia atau sekitar Rasulullah sudah wafat. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya tawasul itu kan ke Rasulullah tidak apa-apa, tapi kalau ke kiai, kalau ke wali, Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya, wah itu syirik, dolalah. Ya, semacam itu. Perlu kita ketahui, itu pun ada hadisnya, Ruwahul Bukhari, Anas an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu kana idza kuhitu. Bahwasanya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Umar bin Al-Khattab, ya, an Anas bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza kuhitu. Bahwasanya kalau mereka itu di zamannya Sayyidina Umar itu kena paceklik, istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Umar itu kalau kepingin minta hujan di waktu paceklik itu minta hujan dengan tawasul kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Faqala, apa doanya Sayyidina Umar? Coba lihat, ini di Ruhul Bukhari. Allahumma kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina. Ya Rabb, dulu kami minta kepadamu hujan dengan tawasul kepada nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataskina, lalu kamu turunkan hujan, kamu istijabai. Wa inna natawassalu ilaika. Sekarang kami minta kepadamu ya Rabb bi ammi nabiyina faskina, kami minta hujan kepadamu ya Rabb dengan tawasul paman nabi kami, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Turunkan hujan ya Rabb. Fayusqun, maka Allah turunkan hujan. Ini Sayyidina Umar tawasul dengan bukan kepada Rasulullah tapi kepada paman Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya paman Rasulullah adalah hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diturunkan hujan makbul. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau tawasul kepada Sayyidina Abbas itu boleh. Ini menunjukkan bahwasanya ini tawasul kepada orang yang soleh selain Rasulullah itu boleh. Kepada sahabat Rasulullah, kepada aulia Allah, para tabi'in. Ya, kenapa? Karena mereka orang-orang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, ya. Jadi jangan sekali-kali dibilang bahwasanya tawasul itu adalah berdoa dengan tawasul itu adalah syirik, bid'ah dan sebagainya. Itu keliru. Jadi tawasul itu kesimpulannya ya berdoa dengan tawasul dengan orang-orang yang dicintai Allah seperti nabi-nabi dan orang-orang soleh itu boleh hukumnya berdasarkan ijma ulama. Ijma ulama kaum muslimin ya itu boleh, bahkan disunahkan. Dan itu perbuatan-perbuatan apa? Berdoa dengan tawasul kepada nabi, tawasul kepada orang soleh itu perbuatan orang-orang soleh, amalan ulama mutaakhirin, amalan ulama mutakadimin. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana halnya dengan orang yang beranggapan bahwa tawasul adalah syirik dan kufur dan pelakunya musyrik dan kafir? Kalau sampai dengar semacam ini, walaupun dungo tawasul bijahi Sayyidina Rasulillah atau bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani, wah iku syirik, kafir, dolalah, sesat, mlebu neraka iku. Kayak neraka punya bapaknya saja dimasuk-masukkan neraka. Kalau kita mendengar semacam ini, maaf ya, di radio atau di mana-mana, tidak usah digubris, karena pendapat ini tidak bisa diteladani. Pendapat yang nyeleneh dari ijma ulama. Ulama-ulama itu sudah mengatakan apa doa itu dengan tawasul. Banyak ulama yang mengatakan gitu. Kalau ndonga itu mesti bertawasul. Sudah kesepakatan ulama itu. Kalau sudah ulama sepakat, tidak mungkin sesat, tidak mungkin salah. Karena Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan la yajma'ullahu ummati ala dhalala abadan. Allah tidak menghimpunkan umatku bersepakat atas perkataan yang sesat selama-lamanya. Dan berdoa dengan tawasul itu adalah pekerjaan para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya, itu berarti kalau ulama yang banyak sudah melakukan semacam itu, berarti itu baik. Masuk hadis Rasulullah SAW, mar'ahul muslimuna hasanan, bahwa indallahi hasan. Ini kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan di dalam doa tersebut. Ya, sebelum saya tutup, monggo sing paling tanglet. Sampun. Monggo Bapak hadirin yang ingin menyampaikan
atau bertanya, kami berikan kesempatan. Monggo Pak Buran. Minta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kalau orang makan yang haram, pakai pakaian yang haram, terus minum yang haram, memasukkan dan mengkonsumsi, masukkan makanan ke perutnya yang haram, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana itu? Ya tobat nasuha. Kalau dia pernah ngemplang uangnya orang lain, ya harus dikembalikan. Tidak cukup bilang astagfirullah, tidak cukup. Karena itu dosa yang berkaitan dengan hakul adami, hukukul adami, berkaitan dengan manusia. Kalau Anda bilang astagfirullah, masih bisa diampuni oleh Allah, tobat. Tapi kalau sudah ngemplang uangnya orang lain, itu harus dikembalikan. Semacam itu, ya. Kalau umpamanya orangnya itu meninggal dunia, ya kembalikan ke ahli warisnya. Kakui bahwasanya saya pernah gini-gini, saya minta maaf. Insya Allah. Itu syarat kalau kita kepingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang-orang ahli korupsi itu, ya. Itu ya apa sing ngembalekno ya. Wong sak dunya sak mana itu. Makanya siapa namanya? Kiai Fakih, apa ya, Kiai Abdullah Fakih Langitan itu sampai mengatakan, waduh, nek wong mati korupsi ojo disolati jenazah wis. Sampai bilang begitu dia, berfatwa begitu. Saking nemeni, ya. Auzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua tadi apa? Doa orang yang dikabulkan. Oh iya, itu kan ini cuma sebagian yang saya sebutkan Pak ya. Ada doanya orang haji, ada doanya apa? Orang yang musafir, ada doanya orang yang zalim, itu yang dikabulkan. Itu hadis yang lainnya yang menyebutkan syarat-syarat apa itu terkabulnya doa. Cuma yang saya sebutkan ini yang penting sekali ya. Terus doanya orang tua ya. Ya. Apa? Doanya anak pada orang tua pada anak. Apa doanya? Apakah tidak termasuk syarat-syarat yang? Oh ya, gini, doanya orang tua kepada anak itu juga merupakan syarat terkabulnya doa. Itu ada hadis Rasulullah yaitu doaul walid ala waladihi. Itu Rasulullah mengatakan gitu. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk doanya orang tua kepada anaknya. Lho kalau wong tua iku ndongakno anake, aku ridho mbek kono, ridho Rabbi fi ridal walidain, langsung. Kon mencelek nak, ya. Kon wis gak barokah hidupmu nak, langsung spontan itu. Enggak ngenteni di akhirat, di dunia langsung. Hati-hati, itu makbul itu. Itu diantara doa yang makbul, hati-hati. Begitu juga doanya siapa? Doanya kiai kepada muridnya, yaitu wali tapi, ya Pak, tidak sembarang kiai. Ya, tidak sembarang kiai seperti maaf ya, saya tambahi. Doanya Kiai Khalil Bangkalan kepada orang lain. Mungkin Khalil Bangkalan Masya Allah itu. Ya. Itu ada orang Cina namanya Kon Bunfat. Orang Cina minta doa, ya Kiai Khalil Bangkalan, doakan saya. Ini orang Cina. Saya ini miskin, jadikan saya kaya. Kiai Khalil Bangkalan ini orangnya apik, baik, enggak ngurusi orang Cina, orang Nasoro. Ya wis tak dongakno kon sing amin ya. Ya doanya Kiai Bangkalan enggak pakai apa? Enggak pakai bahasa Arab. Enggak pakai bahasa Madura. Apa meneh bahasa Jawa. Tapi pakai bahasa yang tidak mengerti oleh kita. Tapi makbul. Apa doanya Kiai Khalil Bangkalan? Maaf ini saya sampaikan. Karena ini manake beliau. Walaupun dia ndonga kayak ngene tapi dikabulkan. Beliau mengatakan, "Ayo kon sing amin yo, kon bunfat, kon ngamino. Aku sing ndonga." Nggih Kiai. Sa'afu lisanatan. Hoang-hoang, hoing-hoing, hoang-poang, hoang-noang. Tur kecetur. Ayo ono donga tur kecetur. Ayo. Tur kecetur, selang kecetur, sugih. Iku dongane Kiai. Selang berapa lama kon bunfat ini sugih. Tapi lek iku dongane Kiai tur kecetur ya. Kiai Khalil Bangkalan, sugih. Lek kula kali pandengan, kon kuwi sugih ayo tak dongakno tur kecetur. Main celek kabeh. Gak sugih tambah ambles. Nah, ini bukti bahwasanya doanya Kiai, doa kalau disandarkan ke orang yang mahbub, dicintai Allah. Walaupun doanya kayak gitu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya Pak, ojo ditiru loh Pak. Engko pas tur kecetur sampean donga ngene. Wonten malih sampun. Nggih.
Sampun, Pak. Sampun nggih. Nggih, monggo. Yang lainnya? Tawasul kepada para nabi, tawasul kepada orang-orang yang dicintai, para malaikat, para aulia, tidak ada masalah. Sering kita dengar kiai-kiai kalau donga, ya kan, bijahi malaikat Jibril, kan gitu Pak ya. Terus tawasul bi malaikat ya Israfil dan sebagainya. Dan itu ada, tidak ada masalah. Mereka orang-orang makhluk Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sah-sah saja. Sampun? Sampun masih ada? Nah, sebelum saya tutup dengan doa, itu jelas sekali dalam suatu hadis Muslim, ada sahabat Rasulullah SAW namanya Rabi'ah bin Ka'ab, Rabi'ah bin Malik al-Aslami, itu datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah cinta sama dia karena dia pembantu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, selalu membantu Rasulullah. Saking senangnya Rasulullah mengatakan, sal masyita, wis kon wahai Rabi'ah bin Ka'ab, njaluk apa wae nang aku. Engko aku njaluk nang Gusti Allah supaya hajatmu iki dikabulkan. Tawasul kan? Rasulullah sendiri yang mengatakan itu. Sal masyita. Mintalah kamu terserah kamu. Apa kata Rabi'ah bin Ka'ab? Fakultu as'aluka murafataka fil jannah ya Rasulullah. Permintaanku hanya satu. Aku kepingin selalu bersama kamu, menyertai kamu ya Rasulullah. Satu aja, itu aja. Jangan kau pisahkan aku di dunia dan di akhirat. Di dunia ketemu kumpul dengan kamu, di akhirat kumpul dengan kamu ya Rasulullah. Rasulullah, ini pertanyaan ini permintaan yang sangat luar biasa, enggak muluk-muluk ya. Kalau kita digitukan sama Rasulullah, ya, wis njaluk, waduh ya Rasulullah, kula nedhi sugih, kula nedhi barokah, kula nedhi husnul khotimah. Tapi dia tidak muluk-muluk. Jadikan aku selalu bersama Anda ya Rasul. Kalau sudah sama Rasulullah di dunia dan akhirat, selamat sudah, dapat segala-galanya ya. Sampai Rasul mengatakan, Allah itu salik wis jauh liyane. Qultu huwa dzak ya Rasulullah. Enggak, saya tidak nambah itu saja. Maka Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau kau kepingin kumpul ambil aku, ini resep. Kalau kepingin kumpul dengan Rasulullah, perbanyaklah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong sing sujud-sujud, mudah-mudahan kita termasuk, bakal melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal arsyil majid ya mubdi'u ya mu'id ya fa'alu lima yurid. Nas'aluka bi nuri wajhika alladhi mala'ta rasyik wa nas'aluka bi qudratika allati qadarta bi ala khalqik wa bi rahmatika allati wasi'at kull syai'. La ilaha illa anta ya mughith aghithna ya mughith aghithna bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barakati ashabi Rasulillah wa ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barakati awliya illa waqti hajatina ya arhamar rahimin. حجة الدنيا بحسن الخاتمة، حجة الآخرة بلقاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب جماعاتنا يا أرحم الراحمين، وارحمنا وبارك لنا يا أرحم وتقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين. واغفر ذنوب الحبيب حسن بن علوي بعقيل، واغفر ذنوب كي حجي إمام حنبلي يا رب، وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وتقبل أعمالهم يا رب، وأدخلهم في صفوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارحمهم وباركهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وبارك لنا وباركنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وقت جميع حاجاتنا يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا ربنا رحمتي berkahi ridhahi kami semuanya, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabbana, kabulkan semua hajat kami, hajat dunia maupun hajat akhirat ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kedua dosa-dosa kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin yang sudah meninggal, rahmati berkahi ridhahi mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Ya Rabbana, pertemukan mereka orang tua kami yang sudah meninggal ya Arhamar Rahimin dengan baginda besar Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan mereka dengan rahmat-Mu dan barakah-Mu. Pertemukan mereka dengan surga-Mu dan jauhkan dari neraka dan azab kubur ya arhamar rahimin. Orang tua kami yang sudah masih hidup, rahmati, berkahi, ridhai mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, berikan panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat, dan tutup akhir kehidupan mereka dengan husnul khatimah. Jadikan mereka termasuk umat Rasulullah SAW yang sebenarnya, dan masukkan mereka ke saf baginda besar Muhammad SAW. Rabbana kami semuanya yang ada di majlis ini, dan kami semua saudara-saudara kami kepingin mati dalam keadaan sujud di hadapan-Mu ya Rabbana. Matikan kami dalam keadaan sujud di hadapan-Mu ya Rabb. Kepingin kami mati dan meninggal dalam keadaan ibadah di hadapan-Mu ya Rabbana. Kepingin kami meninggal dalam keadaan mulut kami basah menyebut nama-Mu dan bersalawat kepada kekasih-Mu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya dzal jalali wal ikram ya Allah, Kau anugerahkan kepada kami husnul khatimah ya arhamar rahimin. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah yang telah diminta oleh Nabi Muhammad, yang telah diminta oleh Nabi Sulaiman, yang diminta oleh nabi-nabi yang terdahulu, para aulia Allah, para sahabat Rasulullah, para aulia Allah. Kami minta ya Rabb, tutup akhir kehidupan kami dengan husnul khatimah. Tutup akhir kehidupan kami dengan husnul khatimah. Anak-anak kami ya arhamar rahimin, anugerahkan mereka barakah ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh, yang taat kepada-Mu, yang manut kepada Rasulnya, dan yang taat kepada orang tuanya ya Rabb. Jangan Kau jadikan anak-anak kami anak yang saleh, anak-anak yang jauh dari syariat-Mu, jauh dari diri-Mu, tidak pernah sujud di hadapan-Mu ya Rabbana. Anugerahkan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah ya arhamar rahimin, kepada keluarga kami, kepada istri kami ya arhamar rahimin. Rahmati, berkahi, ridhai mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bijahi Rasulillah, bijahi ali Rasulillah, bijahi ashabi Rasulillah, bijahi awliya'illahil kauni ajma'in ya Rabb. Taqabbal du'ana, dengan berkah mereka kabulkan doa kami ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Saya kurang lebihnya kula disebut sing kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.